Nah, contohnya seperti ini. Jadi semuanya itu bentuknya emoticon WhatsApp. Jadi harus ditebak ini nama kota apa gitu. Contohnya nomor 1, ada yang bisa jawab? Kayak emoji. Ya, Boyke. Sukabumi. Iya, betul. Seperti itu ya, nanti kalau pas waktu mau jawab harus panggil dulu namanya sendiri. Misalnya Bu Eke gitu, baru pas waktu kita oke Bu Eke, baru bisa dijawab seperti itu ya. Jadi kenapa Sukabumi? Karena ini kan ada like, suka, terus ada gambar bumi. Jadinya Sukabumi. Jadi bentuknya seperti itu games ke depannya. Ngerti ya? Suka bumi. Iya, suka bumi. Anak-anaknya boleh ikutan, siapa tahu lebih kreatif gitu kan. Imajinasinya tinggi. Yeay. Yeay. Ngerti ya semuanya ya? Oke, kita mulai aja. Pertanyaan nomor 1. Ya, Bu Eka. Dua itu. Dui. Lampung. Dui, Lampung. Ya, Lampung, bener. Aku bakal. Bu Eka duluan ya. Alif jangan disebut dulu, panggil dulu. Padi. Iya. Oke, berikutnya. Surabaya. Dina. Dina, Kak Dina. Surabaya. Kak Dina. Surabaya, betul. Mantap. Jago-jago ini. Surabaya. Berikutnya. Sinyalnya jelek. Ya, Karina. Iya. Iya, Ciyuli. Bengkulu. Ya. Betul. Mantap. Bisa Bengkulu. Gimana caranya tuh? Bengkulu. Mantap. Lanjut. Dui. Iya, Ciyuli. Balik papan ya? Bukan. Salah. Apa? Yo, Yang lain. Apa tebak apa sih? Tebak nama kota. Palembang. Fatur. Iya, Fatur. Manado. Salah. Palembang. Salah. Nando. Salah. Nando. Bukan. Nggak ada ya, udah banyak yang tebak ya. Jawabannya adalah Jawabannya ada. Iya, boleh Bu Samiria. Ambon. Salah. Nyerah ya. Jawabannya adalah Lombok karena itu ada Lombok. Lombok ininya ada. Lombok ini om. Itu orangnya apa ya? Itu om. Jadi saya Lombok. Ada om. Ombok. Jamu. Jauh banget ya. Harus kreatif ya. Menuntut kreativitas loh. Lombok. Iya, Lombok. Oke. Ombok. Lanjut. Ya. Ingat, kreativitas diperlukan. Bali. Iya, Nando, betul. Bali. Nando, Betul. Mantap. Bisa Bali. Iya, Bali. Ya, itu bola semua. Bisa bola. Iya, Bali. Bal, benar. Iya, itu Bali, bol. betul. Jadi Bal. bol tambah i, Bali. Oh, Mantap. Lanjut berikutnya. Mandi. Apa nih? Ayo. Ayo. Sulit ya? Agak sulit nih ya, lumayan. Iya. Ada Harus. padinya.
Gandum. Tunjuk itu bukan padi. Cari kata lain selain padi. Iya. Apa itu? Bukan padi, cari Nando, kata Nando. Nama lain. Iya, Gandum. boleh Nando. Fatur. Nando. Ya, Pater. Bang Pater dulu. Bisa dong. Boleh ya? Boleh fatur dulu ya? Boleh, boleh. Ya, boleh. Mentawai. Salah. Boyke, Boyke. Iya, Boyke. Malang bukan? Malang. Bener. Bener. Itu alang-alang. Tadi ya? Alang-alang. Jangan padi. Iya. Rasanya alang-alang ke atas. Oh, ini ke bawah dia. Iya, udah Gak kejawab. ada emotikonnya soalnya. Lanjut ya, lanjut. Oke. Eka. Ya, Boyke. Dina. Sarina. Iya, bener. Balik papan. Mantap, Boyke jago nih. Itu bukan pintu ya, itu papan ceritanya. Nando. Udah. Fatur. Sudah. Sudah. Pertanyaan berikutnya, sudah. Udah nggak bisa, udah benar. Boyke udah benar. Oke, pertanyaan berikutnya. Duit. Iya, Padwi. Nando. Sorong. Betul. Betul. Sorong. Karena depannya sore, belakangnya sorong. Oh iya, cerah ya. Iya. Masih ada mataharinya jadi sore ya? Betul. Mataharinya udah mau terbenam. Lanjut ya, lanjut. Iya, terbenam. Oh. Nando. Siapa Nando. dulu? Nando. Jember. Salah. Duit. Padwi. Jambi. Betul. Itu ada jam, ada bir. Jambi. Gam. Orang Jambi. Mantap. R-nya lagi mas. Susah nih. Lanjut nomor 11. Apa itu? Nando. Ya, Nando. Tasik. Tasik Malaya, betul. Udah hebat dong. Dari mana? Tas dan 6, 6. Jadi Tasik. Gitu. Mantap nih, jago-jago. Berikutnya. Eka. Iya, Bu Eka. Sarina. Salah tiga. Salah tiga. Bu Eka. Sarina benar. Sarina, mantap. Salah 3. Ini sebentar lagi keluarga Pak Dwi akan berantem ternyata tampaknya. Ada jewer-jeweran. Ada kekerasan rumah tangga. Kalah cepat. Oke, lanjut. Siap. Duit. Padwi. Pondok Labu. Yang sering ke Pondok Labu. Lanjut. Ini. Duit. Padwi duluan. Aduh, cepet sekali. Kalimalang. Mantap. Mantap. Aduh. Ini kayaknya terakhir. Walah. Terakhir. Bu Eka. Bekasi. Mantap. Bek sama Asi. Baik asih. Oke. Games kita berakhir. Semuanya jago-jago banget ini. Ya, Aku serahin. sayangnya nggak dihitung. Jadi yang menang kita semua. Wuhu. Dapat pulsa semua. Jadi Pak Fatur kasih ke Saron kasih ke Bang Putra ke itu terus semua putar-putar. Tadi dapat semua. Oke, saya serahkan kepada Pak Fatur untuk sharing. Oke, semuanya. Selamat malam semuanya. Malam.
Ya, sebelum kita memulai firman Tuhan sharing kita pada malam hari ini, mari kita bawa di dalam doa, mari kita berdoa semuanya. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur padamu Tuhan pada malam hari ini. Anugerah-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pada malam hari kami bisa berkumpul dengan saudara seiman Tuhan untuk mengadakan yang Bapa di surga, walaupun melalui online ya Bapa di surga, kami percaya Tuhan kami malam ini diberkati dan disertai oleh kuasa darah Yesus dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau ada teman-teman kami juga Bapa tidak sempat ikut untuk kesan online pada malam hari ini, apapun halangan mereka kami percaya Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan akan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kesan kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, salam semuanya. Shalom. Ya, kita mulai sharing kita pada malam hari ini yang disampaikan oleh Pastor Mimi hari Minggu kemarin, di mana dia membawa kita di yang judulnya, yang temanya adalah Musti dalam Hidup. Musti dalam hidup ini adalah Allah mengalami musim perubahan yang berubah-ubah gitu ya, itu tidak menentu musimnya sekarang. Ya, ada musim hujan, ada musim panas tanpa kita duga-duga. Kalau musim mungkin ada waktu-waktunya. Kalau sekarang nggak sedemikian. Sekarang apa aja udah berubah musimnya. Dan adanya membawa perubahan bagi dunia, yaitu salah satunya adalah pandemi ini ya, membawa perubahan di dalam dunia. Ya, kalau kita juga lihat pandemi ini sungguh luar biasa, mengubah seluruh hidup kita. Tadinya kita dulu bisa bekerja di mana-mana, sekarang harus kita dibatasi, baik di dalam bekerja, baik di kantor, bahkan mungkin sebagian juga teman-teman kita dari kesan ini juga mungkin mengalami perubahan di dalam pekerjaan, baik mungkin ada yang dirumahkan, mungkin juga ada sebagian di PHK. Itu semua dunia mengubah kehidupan manusia. Tetapi di dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Mimi kemarin di Yesaya 40 ayat 31 mengatakan bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini firman Tuhan yang menguatkan kita pada hari ini, malam ini, supaya kita juga kalau burung Raja Wali itu kemarin dia mengatakan bahwa harus dikasih ini ke dia gitu ya, supaya dia bisa terbang ya, harus dipaksa dia untuk keluar dari sarangnya. Kalau tidak sedemikian mungkin dia masih diam-diam aja gitu, dia merasa nyaman di situ. Tapi di sini di pandemi ini kita disuruh supaya kita keluar dari kenyamanan kita ya. Di poin-poin ini mungkin kita bisa lihat di poin yang pertama adalah kita bukan korban, tetapi kita seorang pemenang. Ya, bukan korban kita di sini, tetapi kita sebagai pemenang. Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Ya, Tuhan itu sungguh luar biasa. Seperti Tuhan mati di kayu salib, dia bangkit di hari yang ketiga. Berarti dia sudah mengalahkan maut gitu ya. Dia sudah mengalahkan semuanya apa yang namanya maut gitu ya. Dia luar biasa. Kita juga sama seperti itu. Kita seorang pemenang gitu, bukan sebagai korban. Ya, dan yang kedua adalah submission kepada rencana Tuhan. Kita jangan bersungut-sungut atas kejadian seperti ini, tapi kita harus mengucap syukur sebenarnya. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu pasti menolong kita. Tuhan pasti punya rencana yang indah dalam setiap apa yang terjadi saat ini. Ya, pasti punya rencana dan Tuhan pasti menolong kita. Ya, nanti di akhirnya kita nanti dia memberikan kekuatan kepada kita. Dan yang ketiga adalah kita harus keluar dari zona nyaman kita. Yang disampaikan oleh
Kosaron kemarin itu di poin yang ketiga, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Mungkin selama ini kita ya udah tenang kita, mungkin karena ini sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari, kita udah lebih mampan. Tapi saat ini kita harus berusaha keras untuk keluar dari zona nyaman kita, supaya ada terobosan-terobosan baru. Ada yang tahu kita yang baru, apa yang baru gitu ya. Jadi kita harus keluar dari zona nyaman kita. Jangan kita ini di dalam kebiasaan kehidupan kita yang sudah biasa-biasa aja. Itu harus kita lakukan dan harus kita keluar dari kebiasaan zona nyaman kita. Dan yang keempat adalah kita harus mencari teman ya. Kita harus mencari teman. Seperti di sini adalah di kesan persekutuan. Ya di sini kita ada kalau ada sesuatu persoalan, kita harus bisa melalui kesan seperti ini. Jadi pasti mungkin kita punya masalah, kita punya persoalan. Nanti kita bisa cerita bagaimana caranya supaya kita bisa melalui persoalan-persoalan ini. Ya, kalau kita lihat kan kemarin itu kesaksian yang disampaikan oleh Kosaron itu ya, di mana saat Pastor dipanggil Tuhan, ya sebenarnya mereka tidak terima, tapi mereka belajar gitu, gimana caranya supaya mereka bisa menjadi seorang pemenang. Ya ini seperti itu katanya kemarin, digoncangkan dulu, digoncangkan supaya kita bisa ya seperti anak burung raja wali itu, supaya kita bisa terbang lebih tinggi lagi, kita bisa melakukan hal-hal yang lebih positif lagi, apalagi di dalam kehidupan kita saat ini, di saat-saat pandemi ini. Nah, kemarin dia mengatakan bahwa keempat poin ini adalah, 4 poin ini yang kita harus lakukan adalah, yang pertama kita adalah seorang pemenang, bukan seorang korban ya saat-saat pandemi. Karena Tuhan itu pasti punya rencana yang terindah bagi kita. Kita anak-anak Tuhan itu udah dipilihnya, ya karena kita seorang pemenang. Dan yang kedua adalah kita tadi katanya ada submission kepada Tuhan. Kita nggak boleh bersungut-sungut, kita nggak boleh menyalahkan Tuhan dalam hal ini. Tuhan kenapa kok begini banget kehidupan kami saat ini? Tidak, tetapi kita mengucap syukur. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu akan menyertai kita. Dan yang ketiga adalah kita harus keluar dari zona nyaman kita yang tadi. Ya, kita harus benar-benar keluar. Seperti kemarin dia katakan di Kosaron, kalau seperti siput gitu ya, dia hanya di dalam cakangnya aja, dia mengalami ketenangan di situ. Tetapi tidak ada perubahan, hanya segitu-segitu aja. Ya, di situ kita harus belajar seperti itu ya. Dan yang keempat adalah seperti ini harus kita tetap mencari sahabat seperti teman-teman di kesan ini. Tuhan pasti menolong kita. Dan hasilnya nanti semuanya itu Tuhan pasti akan menolong kita. Kita akan lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kalau kita benar-benar mengalami perubahan seperti, kalau kita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita akan menjadi lebih dewasa dan matang rohani. Itu kedua itu. Kalau kita sudah melewati hal seperti ini, kalau kita bisa melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Ada yang kedua itu yang kita harus terima saat itu ya. Kalau saya bilang kesaksian untuk minggu-minggu ini ya luar biasa, Tuhan itu sungguh baik ya, saat-saat usaha-usaha orang lain dalam keadaan lesu, tapi saat ini Tuhan masih pelihara gitu ya, Tuhan masih menolong. Ada tadi teman juga gitu yang mengatakan bahwa saat ini usaha sangat lesu gitu ya, tapi kalau kita anak-anak Tuhan, tidak kita mengatakan seperti hal seperti itu, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ya juga teman-teman yang lain ada yang kesaksian. Ya mungkin tadi si Lia tidak bisa ikut komsel. Nanti tolong dibantu dalam doa supaya dia bisa dipulihkan, disembuhkan ya, kuliah ya. Nanti yang mimpi doa. Sekarang dia lagi sakit gitu ya. Nanti mungkin itu ya bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman yang lain boleh menyampaikan tentang firman Tuhan ini yang telah kita dengar hari Minggu kemarin. Di firman ini sangat memberi kekuatan bagi kita. Bahwa kita ini adalah anak Raja Wali yang siap untuk terbang tinggi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, siapa yang sharing? Atau kesaksian boleh.
Saya pilih aja ya. Dari Bang Putra aja. Bang Putra, gimana Bang Putra? Salam semua. Salam. Shalom. Halo. Ya, kesaksian sih nggak ada ya. Cuman kalau dari khotbah minggu lalu dengan ilustrasi anak Raja Wali itu, ya kalau buat saya goncangan itu bukan menjadi pematah semangat kita, tapi goncangan itu membuat kita lebih kuat lagi untuk menghadapi tantangan yang harus kita hadapi ke depannya. Ya itu aja sih kalau saya ngambil untuk pribadi saya. Ya cukup. Ya, benar. Nah, Bang Singkat. Putra. Nah, kita semakin kuat ya di dalam Tuhan. Karena goncangannya bukan goncangan menjatuhkan, karena goncangan itu goncangan untuk menguatkan kita. Betul sekali. Benar Bang Putra. Singkat dan padat. Mungkin Mama Brema. Doanya semua sekali. Oke, langsung ke Bu. Ini aja ya. Bu Eka. Bu Eka. Ya, Mana Pak Roni? Pak Roni dari tadi siang ke rumah Bapak di Cilalung, Oh, iya. Jombang. Jombang. Oke, ya. Oke, Bu Eka. Gimana firman Tuhan kemarin yang dapat kemarin? Kami bersyukur aja di tengah goncangan Tuhan selalu pelihara. Kami selalu diberikan kekuatan sehingga bisa melewati semua situasi yang ya tidak enak gitu. Itu aja sih dari kami, selalu bersyukur. Gitu. Tuhan selalu pelihara kami setiap hari. Ya, udah itu aja. Oke. Ya, Bu Eka. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Langsung ke Pak Dwi kali ya. Halo Pak Dwi. Halo, salam. Salam Pak Dwi. Salam. Ya, kalau malam ini mungkin saya mau bersaksi aja kali ya. Saya mau flashback ke belakang. 2 tahun yang lalu, mungkin ini saya mau cerita sedikit aja. Ketika saya harus terima Yesus, 5 tahun yang lalu ya, mungkin yang awal-awal, 5 tahun deh, bukan 2 tahun, 5 tahun yang lalu, saya mengalaminya mungkin kalau goncangan iya. Saya merasakan ketika saya pindah haluan, ya kan? Yang saya percaya sampai saat ini, teman-teman kantor saya itu dulu langsung menjauhin saya. Itu luar biasa sekali. Banyak sekali teman-teman saya yang menjauhin saya. Tetapi dalam hati saya berkata begini, biarkanlah mereka menjauhin saya nggak punya teman nggak apa-apa, tetapi saya tetap percaya, saya lebih punya teman satu yang luar biasa bagi saya adalah teman saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang saya percaya, itu yang saya percaya. Walaupun orang mau menjauhin saya, tetapi saya percaya Tuhan Yesus tidak akan menjauhi saya. Amin. Baik dalam pertemanan dalam kantor, baik dalam keluarga, itu yang saya alami. Tetapi saya percaya ketika saya mengambil langkah yang tepat, mengambil jalurnya Tuhan, pasti Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Dan sampai saat ini saya tidak akan goyah, saya tidak akan lari dari yang namanya kepercayaan saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan saya. Saya percaya sekali. Karena ya mungkin dari situ sampai saat ini kehidupan saya yang seperti ini, saya tidak merasa takut, saya tidak merasa ragu. Karena di situ Tuhan telah memberi kekuatan kepadaku, gitu kan, kepada saya gitu, kepada kami, saya dan keluarga kami gitu. Jadi saya tetap semangat apapun yang rintangan yang akan saya hadapi ke depannya, karena saya juga berbeda haluan sama saudara-saudara saya, sama bapak saya. Mungkin ya tetap saya harus semangat karena disitulah Tuhan itu memberi kekuatan kepada saya gitu, dan keluarga saya. Saya tidak pernah takut, saya tidak pernah merasa ditinggalkan sama Tuhan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya tetap semangat, tetap mau melayani Tuhan. Salam semangat, sukacita. Terima kasih, Tuhan berkati. Semangat ya Pak Dia, tetap semangat.
Siap. Oke, langsung ke Kak Emi aja. Kak Emi, gimana Kak Emi? Apa yang didapat tentang firman Tuhan kemarin nih? Saya kemarin tertarik dengan yang burung Raja Wali diajarin nama bapak sama orang tuanya. Iya kan gini kan Jadi itu dipaksa. Kalau saya kebiasaan saya seperti ini. Saya dulu sebenarnya pelayanan waktu jadi singer saya dipaksa. Tapi kenyataannya bisa dilalui singer itu walaupun sebenarnya tidak pantas. Tapi kalau dicemplungin juga akhirnya paling tidak sekarang suka bernyanyi seperti itu gitu. Jadi segala sesuatunya kalau tidak dipaksakan, kita tidak keluar dari zona nyaman kita, itu mah kurang bagus kalau kata saya. Tapi sedikit dipaksakan dan ini asal kita mau sebenarnya bisa. Jadi sementara sama seperti kemarin kesaksian calon untuk pas yang si bapaknya itu ya. Sebenarnya komunitas seperti kita ini itu bagus banget karena dia bukan mencari siapa-siapa, di balik mencari Tuhan, langsung cari sahabat. Jadi kata saya kalau kita tidak punya komunitas, berarti coba ke siapa tadinya Sharon dalam hal kejepit seperti itu. Alangkah bagusnya kalau apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita punya sahabat seperti ini, anggota kesan apa segala sesuatunya indah pada waktunya. Kenyataannya bisa diselesaikan. Kalau enggak tadi, kalau misalnya Sharon paling ke siapa saya ini ya, atau ke teman, ke apa, ke mama langsung gak mungkin gitu. Tapi kenyataannya pas, langkahnya itu Tuhan tuntun gitu. Tuhan yang tuntun seperti kamu. Nah, justru penyampaiannya itu nggak langsung, tapi akhirnya oh iya. Ini juga mungkin bisa nerima langsung, tapi kalau Sharon tanya pengen nangis dua-duanya di situ pasti. Tapi itulah caranya Tuhan. Ada langkah-langkah yang harus kita tempuh. Oh seperti ini. Nah, untungnya juga Sharon sebagai laki-laki kuat. Terus itulah di dalam Tuhan tahu langkah apa yang harus kita buat, walaupun dalam kesedihan seperti itu gitu. Jadi saya kemarin itu ya juga ya seperti burung anak Raja Wali itu kalau nggak digeser dikit-dikit nggak terbang. Kenyataannya begitu digeser walaupun ada tapi bisa gitu. Jadi segala sesuatunya kalau kita mau harus dipaksakan. Terus harus keluar dari zona nyaman gitu. Jadi kalau memang saya karena merasakan sekarang sepertinya saya dalam pekerjaan dulu di waktu saya ke tempat kerja lama, zona nyaman. Jadi nggak maju di situ-situ terus. Tapi begitu keluar, terus dicemplungin sini, akhirnya mungkin keahlian sih kurang kalau kata saya. Tapi di tempat saya sekarang ini, dianggap saya semuanya bisa, padahal sedikit-sedikit gitu. Jadi karena dipaksa. Contohnya kayak gini, saya tidak ada background HRD. Saya dicemplungin ke HRD coba. Kata saya, apa dasarnya HRD? Terus memegang tanggung jawab. Pusing, tapi saya mau. Karena kalau kita tidak mau, pasti kurang berhasil. Kalau menurut saya seperti itu. Amin. Oke, makasih Kak Emi. Kita harus semangat terus ya. Oke, langsung ke teman kita ini, si Nando ya. Nando, nyalai mic-nya Nando. Halo Nando, apa kabar? Oh, baik Bang. Harus semangat dong, masa nge-gym doang semangat? Semangat. Ya, kalau sedikit dari saya, bener yang dari khotbah yang tadi seperti burung Raja Wali itu, ya emang harus belajar. Kita harus belajar dari situ. Jadinya walaupun Jakarta ditutup lagi dan semua dirumahkan lagi yang kerja di Jakarta, tapi ya itulah kadang kita harus keluar dari zona nyaman yang kehidupan yang udah biasa kita lakuin itu kita nganggap enak gitu. Tapi dengan adanya keadaan kayak gini, kadang bisa buat orang ya kalau kita nggak dekat sama Tuhan ya bisa bikin orang stres. Ya, jadinya banyak orang stres jadinya karena kehidupan yang dia sebelumnya, terus dia langsung ya dari jarak dengan jangka waktu yang cepat seperti sekarang, ya pastinya orang waduh kok langsung ke titik yang paling bisa, ke titik yang paling sulit dia gitu. Jadinya ya
dengan adanya ya apa, dengan adanya teman seiman, terus dengan kita apa punya iman yang kuat. Nah dari situ segala bencana, segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita ya pastinya itu yang bisa bikin kita kuat gitu. Itu aja kalau dari saya. Amin, amin. Oke, terima kasih Bang Nando yang luar biasa ini ya, semangat terus ya walaupun dirumahkan tapi tetap semangat ya Bang Nando ya. Keluar dari zona nyaman itu ya Bang ya. Oke, langsung ke Ci Helen. Mana kau di Ci Helen? Di atas nih. Oh iya. Iya Ci Helen. Pas dulu ya. Ini ada apa? Iya, iya, iya. Yang lain aja dulu. Oh, yang lain. Langsung ke Pak Kardiman dulu kali ya. Boleh. Halo Pak Kardiman. Ya, halo. Halo. Iya. Jadi, saya dapat dari firman Tuhan kemarin, musim boleh berubah, gitu ya. Musim boleh berubah-ubah, tetapi hati kita jangan berubah kepada Tuhan, gitu ya. Musim boleh berubah, mau hujan, mau panas, mau dingin, tetapi hati kita tetap sama seperti yang dulu-dulu, tidak berubah tentunya. Semakin kita maju kepada Tuhan, semakin kita bergantung kepada Tuhan, gitu. Terus ekonomi boleh merosot, tapi hati kita jangan merosot kepada Tuhan, gitu ya. Jadi kadang-kadang disitulah tantangan itu bagi setiap kita, gitu ya, seperti goncangan, ekonomi merosot, pekerjaan hilang, tetapi kita kepada Tuhan jangan merosot tentunya, tetap bergantung sepenuhnya kepada Dia. Itu yang saya dapatkan kemarin. Terus ketika ada goncangan itu membuat pembelajaran bagi setiap kita. Goncang-goncangan yang ada pada kita itu, setiap masalah yang ada pada kita itu membuat kita semakin dewasa. Seperti anak Raja Wali ketika dia didorong supaya dia semakin bisa terbang. Jadi kita jangan diem gitu ya, ketika kita digoncang, maka kita loncat dari goncangan itu, maka kita sadar bahwa digoncang itu supaya kita semakin maju. Kalau kita diam, itu digoncangkan itu, kalau kita nggak diam, sebenarnya nggak digoncangkan. Karena diam, makanya digoncangkan. Supaya kita bergerak gitu ya. Seperti dibilang zona nyaman itu kita tidak bergerak gitu. Diam aja. Kita diajar tidak diam, harus maju gitu ya. Semakin kita menjangkau, contohnya menjangkau jiwa, dan semakin kita bergantung kepada Tuhan gitu ya. Apapun masalah yang kita hadapi, tapi tidak mengurangi kedekatan kita kepada Tuhan. Semakin kita dekat kepada Tuhan. Itu yang saya dapatkan kemarin. Terus kita bukan sebagai objek gitu ya. Kita bukan penunggu gitu ya. Tapi kita sebagai subjek, sebagai penggerak, sebagai maju. Kita jangan penunggu, tapi memaju gitu. Kita sebagai subjek, bukan objek. Objek itu menunggu, tidak bergerak. Tapi kalau subjek itu bergerak, semakin kita datang kepada Tuhan, semakin kita maju dan maju lagi, gitu ya. Apapun kita hadapi, baik masalah ekonomi, ya semua itu merasakan gitu. Tapi mari kita semakin datang kepada Tuhan, baik ekonomi lemah, apapun kita hadapi, baik sakit, tapi kita semakin datang kepada Tuhan. Ketika kita dengar seperti kesaksian kemarin dari Bu Mimi, baik dari Saron, ya itu sangat luar biasa ya. Jadi tapi itu menguatkan mereka, begitu juga menguatkan tentunya kita semua itu jemaatnya gitu ya. Yang kita hadapi masalah-masalah yang kita hadapi itu, mari kita jangan mundur, tapi kita semakin datang kepada Tuhan. Itu yang saya dapatkan dari firman Tuhan kemarin. Jadi mari kita jangan di zona nyaman, tapi kita bergerak. Jangan sebagai objek, tapi kita sebagai subjek. Bergerak, maju, melangkah. Amin. Jangan menunggu.
Itu ya, jangan menunggu. Bergerak, melangkah, maju. Datang kepada Tuhan. Jangan kita menunggu didatangin, tidak datang kepada Tuhan. Gitu ya. Itu sebagai objek. Tapi mari kita sebagai subjek. Itu yang saya dapat dari firman Tuhan kemarin. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Bang Karima. Kita teruskan ke Kak Purnama kali ya. Kak Purnama. Halo Kak Purnama. Nggak ada ya? Lagi dia. Sinyalnya jelek katanya Bang Fatur. Iya, sama. Si Rina juga baru SMS barusan. Oh, itu ada Bang Ramses. Halo Bang Ramses. Kedengaran nggak Bang? Sinyal lagi jelek nih. Jelek Tapi ya? bagus itu, suara lancar. Itu lancar, Bang. tuh. Itu suara lancar. Coba nih Lancar. lagi bagus. Mumpung lagi bagus. Iya, oke. Gimana Bang Ramses? Firman Tuhan Ya. kemarin apa yang kita dapat? Boleh dibagi Bang? Ya. Puji Tuhan ya. Apa yang disampaikan Ibu Mimi kemarin langsung bagi saya langsung dibuktikan ya dalam kehidupan kami gitu ya. Bagaimana kemarin seperti teman-teman ketahui apa yang terjadi sama Timothy, tapi kita begitu tenang ya, begitu kuat gitu ya, karena ya berkat doa-doa teman semua gitu ya, dukungannya semua. Jadi walaupun ada kejadian itu kita bisa tenang gitu ya, jangan nggak panik gitu ya. Ada teman yang memberikan jalan keluar gitu ya, bagaimana untuk mengatasinya. Cok, kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, waduh, kita panik gitu. Malah nggak benar mungkin ya kalau mengandalkan kekuatan sendiri gitu. Jadi karena Sinyalnya nggak bagus nih. Hilang Kayaknya lagi. sinyalnya hilang ya, Bang Ramses. Muncul lagi. Muncul lagi, jaringan kurang. Ya. Halo. Ya, halo Bang, kelihatan Bang, kedengaran Bang. Balik lagi Bang. Ya, teman-teman semua, ya Timothy sekarang sudah bisa pulih ya, tangannya udah pulih. Terus biarlah ke depannya biar semakin kita doakan semua biar dia semakin sehat ya. Ya, kita semua juga sehat. Itu aja. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan memberkati Bang. Salam. Oke, kita langsung ke Kosaron yang ini untuk yang terakhir untuk membagikan apa yang lebih ini lagi. Kosaron, silakan. Oke, iya saya nggak lama aja karena juga udah dikotbahin itu. Tapi saat saya khotbah itu sama Mama, ada satu teman yang ngirim video ini tentang guncangan. Kita nonton bareng deh. Bagus, cuma cepet. Oke. Kelihatan ya? Iya. Oke, saya play. Silakan menyaksikan. Paku ya. Ya, tadi bisa lihat ya, dari sedemikian berantakan, tapi karena guncangan itu sendiri, malah dia menjadi rapi, malah dia menjadi seperti, mungkin semulanya seperti itu gitu. Nah, teman-teman bisa, bisa interpretasi sendiri video tadi seperti apa, tapi video tadi juga menggambarkan bagaimana guncangan yang kadang-kadang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyembah Tuhan. Silakan, Olin.
Mari teman-teman, saat ini kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau masuk ke dalam penyembahan. Kita mau angkat satu pujian saat ku lemah. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tangan. Kau penolongku yang setia, aku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu yang amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Katakan saat ku lemah. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu yang amin. Kasih-Mu setia dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Katakan aku percaya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Ku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima
Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan, untuk setiap komsel Tuhan yang boleh kami lakukan Tuhan, walaupun secara online Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau Allah Tuhan yang hadir tengah-tengah setiap hati kami Tuhan. Bahkan juga Tuhan, saat ini Tuhan kami percaya Tuhan, dalam setiap keadaan seperti apapun kami Tuhan, Engkau Allah yang terus Tuhan menjadikan kami Tuhan menjadi pribadi yang kuat Tuhan, pribadi yang selalu melekat kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di dalam Engkau juga Tuhan ada satu kekuatan baru Tuhan yang boleh kami terima Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan akan setiap janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah Tuhan yang selalu memegang kehidupan kami Tuhan. Ketika kami jatuh sekalipun Tuhan, Engkau Allah Tuhan yang terus Tuhan menopang hidup kami Tuhan, memberikan kami semangat Tuhan untuk bisa melewati masa-masa sulit saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu akan Kau terus nyatakan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Tuhan, untuk Pastor Mimi Tuhan, Kau yang berkati beliau Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan, dalam penjangkauan akan jiwa-jiwa Tuhan. Mari Tuhan Kau yang berkati Tuhan, Tante Mimi juga Tuhan, Kau berikan kesehatan lebih lagi Tuhan, supaya Tuhan dalam mengayomi setiap jemaat-Mu Tuhan, ada satu visi misi-Mu yang boleh Kau nyatakan Tuhan dalam hidup Tante Mimi Tuhan. Supaya Tuhan, Tante Mimi juga ya Tuhan, boleh menjadi sumber berkat ya Tuhan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk kedua anaknya Tuhan, baik Sarah Tuhan, Kau juga berkati Tuhan dalam pelayanannya Tuhan, bahkan juga untuk Kosaron Tuhan sebagai koordinator di Pamulang juga Tuhan, Kau yang berikan juga ya Tuhan berlimpah-limpah Tuhan, hikmat daripadamu Tuhan di dalam mengayomi jemaat-Mu di BSD Tuhan. Biarkan juga Tuhan Kau yang terus taruhkan Tuhan hati-Mu lebih lagi Tuhan di dalam hidup Kasaron ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan Kasaron Tuhan saat ini juga Tuhan, Engkau Allah yang terus Tuhan memberkati, Engkau yang tolong dia Tuhan, supaya Tuhan kehidupan Kasaron juga Tuhan boleh menjadi sumber berkat ya Tuhan bagi setiap orang lain Tuhan. Bahkan juga untuk istrinya Tuhan, Kak Elsa Tuhan, yang saat ini juga sedang mengandung Tuhan, Kau yang berkati Tuhan untuk rahimnya saat ini Tuhan, Kau jagai Tuhan untuk calon bayinya Tuhan, supaya Tuhan sampai nanti persalinan Tuhan semuanya akan baik-baik saja Tuhan. Dan kami percaya Tuhan anak yang dalam kandungan Kak Elsa Tuhan menjadi anak kesukaan-Mu Tuhan, dan anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang terus Tuhan berikan kesehatan bagi keluarga Pastor Mimi ya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin kesan yang ada juga ya Tuhan, Ya, untuk Tuhan. Kak Fatu Tuhan, Kak untuk Fatu, Pak Dwi Tuhan, juga ya Tuhan, untuk Bu Sarina, Yuli juga ya Tuhan, Kau yang berkati juga Tuhan, untuk setiap usaha mereka Tuhan, kami percaya Tuhan, apa yang mereka lakukan Tuhan, semuanya boleh berhasil ya Tuhan. Kami percaya Kau yang terus taruhkan hikmat-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan, supaya kami juga sebagai PK juga ya Tuhan boleh terus mengandalkan Engkau Tuhan di dalam setiap kondisi-kondisi yang sulit saat ini ya Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, Kau yang terus Tuhan berikan kami juga hati lebih lagi Tuhan, bisa semakin mendekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa juga ya Tuhan untuk Komsel Tuhan yang saat ini mungkin berjalan secara online ya Tuhan. Kami juga rindu Tuhan untuk setiap minggunya juga ya Tuhan boleh semakin bertambah-tambah Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan, untuk bisa join Tuhan di dalam kesan online ini Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan melalui kesan online ini juga ya Tuhan, kami boleh saling dibangun Tuhan, saling memberikan semangat ya Tuhan, supaya Tuhan ada satu kekuatan yang boleh kami terima
terima Tuhan ketika kami Tuhan bisa mendengar kesaksian dari teman-teman kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk DK secara online juga ya, Ya Tuhan. Tuhan, Yang benar. berlangsung hari Minggu Berarti Tuhan, mari ya Tuhan, Orub, Kau yang berkati setiap Gunawan, para peserta yang ada Tuhan. Biarkan mereka juga ya Tuhan juga bisa dengan Agnes setia dan Tuhan, keluarga Tuhan. terus Tuhan ikut DK Tuhan, bahkan juga Tuhan untuk setiap gangguan apapun Tuhan, baik dari internet, jaringan segala macam Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan Kau yang terus Tuhan urapi Tuhan, di mana Tuhan untuk DK online bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Amin. Dan teman kami yang ikut DK juga mereka bisa lulus Tuhan dan mengakhiri DK mereka juga Tuhan, sehingga mereka ada sesuatu hasil perubahan hidup Tuhan dan next level dalam kerohanian mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami juga berdoa juga Tuhan untuk Timothy Tuhan, yang mungkin saat ini juga Tuhan, dia sudah Biarkan anak ini diberi kesembuhan di tangan menyelesaikan operasinya Tuhan. Tuhan, Kau yang terus Tuhan pulihkan kondisi Timothy Tuhan, bahkan juga Tuhan untuk tangannya Tuhan, biarkan Kau yang terus campurkan Tuhan dalam masa pemulihannya Tuhan, supaya Timothy Tuhan diberikan kekuatan Tuhan, diberikan semangat, diberikan sukacita daripada Tuhan, supaya Tuhan dalam masa pemulihannya Tuhan, kami percaya Engkau yang terus jaga Timothy Tuhan, baik dari obat yang diminum Tuhan, bahkan juga Tuhan dari setiap makanan yang dia makan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Timothy Tuhan sudah sembuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan saat ini juga ya Tuhan kami berdoa Tuhan untuk setiap untuk setiap pergumulan Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan saat ini Tuhan, baik mungkin dalam ekonomi Tuhan. Kami percaya Tuhan di masa-masa sulit ini Tuhan ada satu Tuhan kekuatan yang boleh kami terima yaitu dari Engkau ya Tuhan. Berikan juga jemaat-Mu Tuhan kekuatan ya Tuhan. Bahkan juga Engkau pulihkan perekonomiannya Tuhan. Berikan pengharapan baru, berikan sukacita baru Tuhan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang bermasalah dalam ekonomi mereka Tuhan. Biarkan mereka selalu berpangku kepada Engkau ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan kalau mungkin jemaat kami juga ada yang sakit juga ya Tuhan, dalam masalah kesehatannya juga Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang menjadi Tuhan dokter, segala dokter bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, supaya jemaat-Mu juga ya Tuhan, yang sakit juga boleh Engkau sembuhkan Tuhan, Kau berikan juga ya Tuhan kekuatan Tuhan, kesehatan ya Tuhan di masa-masa pandemi saat ini Tuhan, di mana juga mereka bisa kuat ya Tuhan untuk bisa menjalani hari-hari mereka Tuhan bersama Engkau ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan setiap pekerjaan Tuhan untuk teman-teman kami mungkin yang saat ini Tuhan masih butuh pekerjaan Tuhan, atau mungkin dirumahkan ya Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan apapun yang Engkau saat ini telah izinkan itu terjadi Tuhan, kami percaya di mana juga Engkau akan memberikan pekerjaan yang terbaik Tuhan, di mana juga Engkau akan bukakan Tuhan lapangan pekerjaan Tuhan, di mana rencana-Mu Tuhan akan selalu terjadi Tuhan bagi setiap teman-teman kami Tuhan yang selalu berharap kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kesan online Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk minggu depannya nanti Tuhan akan makin banyak Tuhan keluarga-keluarga Tuhan yang bersatu hati Tuhan untuk bisa berdoa Tuhan, untuk bisa worship Tuhan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Luar biasa. Oke, kita mau foto dulu. Siapkan pose terbaiknya. Siap ya. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Error. 1. Sekali lagi. Tadi salah teknis. 1, 2, 3. Oke.
Oke. Luar biasa. Pengumuman cepat aja. Jangan lupa minggu ini kita dilayani oleh Pastor Sony. Lalu hari Rabu depan ada doa jemaat jam 6:30 dan pelayannya adalah dari BSD. Jadi saya mengundang teman-teman kasih tahu juga teman-teman yang lain untuk berdoa bareng via Zoom atau via YouTube Live. Oke, sekian aja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Dadah boneka.